Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama berkumpul kembali di dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Kita semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dia yang memberikan kita sukacita, amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersuka cita menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, berkat melimpah sukacita damai sejahtera boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama terus memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bangkit berdiri, tepuk tangan di hadapan Tuhan, menari-nari bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari tepuk tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme.
Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
sama-sama kita mau siapkan hati kita mau terus sembah Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Apapun masalah dan pergumulanmu hari ini, mari sama-sama taruh semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada sukacita, ada damai, ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Ini sukacita kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu Yesus, kerinduanku menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Biar musik mau nyembah Tuhan, mari naikkan pujian dan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Yesus. Kiralalabaya, shandaralalalabaya, shikiralalalalalabaya.
sama-sama dalam hadirat Tuhan kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, puji nama Tuhan. 2 tahun lebih kita nggak ketemu, tapi saya masih lihat wajah-wajah yang sehat, alfiat. Amin. Di dalam pemeliharaan Tuhan, meskipun dalam hari-hari ini mungkin kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, ya baru reda, sekarang muncul lagi Omikron. Ya Omikron malah ada yang Omikron berapa? 2,75 katanya, nggak tahu lah. Macam-macam ya. Nah saudara-saudara, belum lagi keadaan karena udah berapa lama PSBB, ini PSBB katanya mau diusulin lagi, ini lagi. Harus ada PSBB lagi. Dengan adanya PSBB banyak ya ekonomi terdampak, saudara-saudara. Ya keadaan mungkin keadaan kehidupan kita juga hari-hari ini terdampak karena 2 tahun ini mungkin ada di dalam kesulitan ekonomi, mungkin ada yang sakit segala macam, keluarganya segala macam. Tetapi saudara-saudara, kita puji Tuhan pada pagi hari ini boleh berkumpul, beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya ibadah kita nggak akan sia-sia. Amin. Ya, saudara-saudara, Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, saudara-saudara, khotbah saya pada pagi hari ini saya akan berikan judul penderitaan berubah menjadi pengharapan. Penderitaan berubah menjadi pengharapan. Dasar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hosea pasal yang kedua. Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-15. Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang lembah Akor, bangsa Israel mengerti sungguh itu. Karena ada tugu peringatannya, mereka mendengar lembah Akor aja sudah, wah ini sesuatu yang jelek. Tetapi di dalam Hosea ini Tuhan mengatakan, ayo kita bangkit. Kita bangkit. Lupakan penderitaan itu karena lembah Akornya akan menjadi, di sini dikatakan pintu pengharapan. Memang saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab kita akan temukan kejadian sebelum-sebelumnya, saudara-saudara, di mana pada waktu Yosua akan menduduki kota Ai. Nah, di situ ada satu peristiwa besar yang membuat bangsa Israel mengalami suatu kekalahan. Suatu saat pada waktu sebelum Yosua mau menduduki kota Ai, Yosua
sudah menduduki kota Yeriko yang gede. Ya. Tapi pada waktu Yosua menduduki kota Yeriko yang sangat besar itu, Tuhan memerintahkan kepada Yosua, katakan kepada semua prajuritmu, kita harus tumpas, kita harus binasakan ya orang-orang di Yeriko dengan segala barang-barangnya, ternak-ternaknya, segala macam kita harus binasakan. Sedangkan kalau berbicara tentang emas, perak, tembaga, kumpulkan. Tetapi itu harus dikuduskan buat Tuhan. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel masuk menduduki Yeriko, setelah tembok Yeriko runtuh dengan kuasa Tuhan, ya kita tahu bahwa bangsa Israel sebenarnya nggak meruntuhkan tembok gitu, yang meruntuhkan adalah Tuhan, ya, yang meruntuhkan Tuhan. Bangsa Israel mulai masuk menduduki kota Yeriko, mereka mulai menangkapin orang-orangnya dan merampas barang-barangnya. Ada salah satu prajurit yang bernama Akan. Ternyata Akan ini pada waktu dia ngerampas, lihat ada baju basiniar. Wah bagus ya, halus lagi. Kita gak pernah pakai ini. Selama ini di perjalanan kita pakai jubah yang dari Mesir ini. Wah kalau diganti kan enak ini ya. Dia lupa akan perintah. Kamu harus membinasakan. Dia lihat jubah yang bagus, dia mulai timbul keinginannya. Lihat harta bendanya, emas, perak yang diperintahkan itu harus dikuduskan untuk Tuhan. Dia mulai timbul ketamakannya. Kalau aku ambil diem-diem, aku jadi orang yang terkaya di antara penduduk Israel. Dia ambil. Dengan diam-diam dia pulang, dia tanam, sembunyikan di rumahnya. Mungkin pada waktu itu anak istrinya, itu apa itu Pak? Itu apa? Diam. Pokoknya kalau kita nggak ketahuan, kita akan jadi orang kaya, kata dia. Ya, lihat aja lah. Tapi saudara-saudara, singkat cerita, pada waktu itu Yosua setelah mengalahkan Yeriko, ingin dia mengalahkan kota Ai. Dia udah kirim pengintai-pengintai. Dan pengintai-pengintai mengatakan bahwa kota Ai ini kecil kok. Ya, kota Ai ini gak usah kamu kerahkan semua tentara kita. Gampang kita libas Yeriko ya kita kalahkan, mereka katakan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, mereka mulai menyerang kota Ai. Dan ternyata Tuhan sudah marah dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel ketidaktaatan, ya, hal-hal yang seharusnya kudus dilanggar. Tuhan sudah, ini orang Israel ini, ya, waktu mereka berperang dengan bangsa Ai, kalah. Nggak ada kuasa Tuhan menyertai kehidupan mereka itu, nggak ada, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, terjadilah di sana sesuatu yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Terjadi sesuatu yang sangat mengerikan karena bangsa Israel kalah. Nah, saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel ini membuat satu keputusasaan bagi Yosua. Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Mengapa kalau tahu kayak gini, mendinglah kita tetap di seberang Yordan saja. Tidak usah
menyeberangi Yordan untuk mengalahkan orang Kanaan. Kekalahan yang pertama dialami oleh bangsa Israel dari bangsa yang kecil. Tapi Tuhan ngomong, Yosua, kumpulkan semua orang-orang yang ada, kumpulkan maka mereka besok akan ketahuan apa yang telah mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, mereka mengumpulkan bangsa Israel dan mulai pada saat itu mereka menentukan siapa, Tuhan akan menunjukkan siapa yang salah. Dan ketemulah akan dijumpai, ditanya, apa yang kamu lakukan? Ngaku, saudara. Aku sembunyikan itu. Nah, saudara-saudara, akibatnya akan ini akhirnya kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-7, saudara akan temukan di sana dengan keluarganya, dengan semua harta bendanya, anaknya juga, saudara-saudara. Di sana dikatakan bahwa Yosua pasal 7, coba 7 ayat yang ke-2. Ayat 25. Lalu kata Yosua kepada Akan, kenapa engkau mendatangkan kesusahan kepada kita? Sekarang Tuhan akan mendatangkan kesusahan kepadamu. Maka Akan bersama keluarganya dilempari dengan batu sampai mati oleh semua orang Israel. Semua harta miliknya dan juga barang-barang curiannya dibakar habis. Sesudah itu mereka menimbuni tempat itu dengan banyak sekali batu yang sampai hari ini masih ada di sana. Itu sebabnya tempat itu masih dinamakan lembah kesusahan. Maaf, mungkin saudara baca beda dengan apa yang saya katakan, ya, karena saya membacanya dari bahasa Indonesia masa kini. Ya, coba perhatikan ayat yang ke-26, saya baca bahasa masa kini, saudara baca bahasa Indonesia yang sekarang itu, ya. Sesudah itu mereka menimbuni tempat itu dengan banyak sekali batu yang sampai hari ini masih ada di sana. Itu sebabnya tempat itu masih dinamakan lembah, kalau sana dikatakan lembah Akor, tapi dari bahasa Indonesia ya yang masa kini lah istilahnya, itu lembah kesusahan. Lembah Akor, lembah kesusahan. Tapi kalau kita ngelihat di sana, saudara-saudara, bahwa mulai karena mereka melakukan bertobatlah istilahnya, ya, Tuhan mulai memperhatikan bangsa Israel saat itu. Murka Allah yang menyala-nyala berubah. Tuhan ngomong kepada Yosua, Yosua, serbu sekarang kota Ai. Dan singkat cerita, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, kota Ai ditaklukkan oleh bangsa Israel. Saudara lihat, karena ada dosa, kesusahan, penderitaan terjadi melanda bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam Hosea pasal yang kedua, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Hosea pasal yang kedua, hal-hal yang mirip terjadi. Di sana Hosea pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan di sana pada waktu Raja Ahaz, ya, Hosea
Hosea, coba kita buka. Hosea pasal yang ke Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-1. Pada zaman Raja Hosea 1, maaf ya. Inilah pesan yang diberikan Tuhan kepada Hosea, anak Beri. Jangan bahasa Indonesia masa gini, nanti beda lagi. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Setelah pada zaman raja-raja ini, itu mereka tidak takut akan Tuhan. Bahkan saudara bisa baca dalam kitab sejarah-sejarah, ya 1 Samuel atau Tawarikh, ya. Saudara temukan bahwa raja-raja ini tidak taat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa mereka mulai menyembah Allah asing. Baal, ya segala macam mereka sembah. Mereka meninggalkan Allah nenek moyang mereka. Tapi mereka mulai menyembah Baal itu. Dan bangsa Israel mengikutinya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa bangsa Israel pada waktu itu mengalami penderitaan. Karena itu Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ada nabi yang bernama Hosea diperintahkan kepada Tuhan, coba kamu cari seorang pelacur, jadikan dia istrimu. Ya. Wow, ini satu perintah yang luar biasa, tapi Hosea nurut. Dan dia melahirkan anak-anak di sana dikatakan anak-anak perzinahan, ya, anak-anak perzinahan, anak-anak cemar, karena nggak ada yang bisa menjamin bahwa istri yang sudah beristri bekas itu, ya, itu tetap setia. Dan ini Tuhan mau berbicara kepada bangsa Israel tentang kehidupan Hosea ini, ya, ini loh dirimu itu, ini loh. Mereka meninggalkan kesetiaannya kepada Allah dan mereka beribadah kepada Allah asing. Dan penderitaan mereka alami, mereka takluk kepada raja-raja sekelilingnya, mereka mulai jauh dari kemakmuran itu. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel, Allah itu tetap menunjukkan kasih-Nya. Allah itu tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Meskipun engkau telah mengkhianati aku, meskipun engkau telah meninggalkan aku, meskipun engkau tidak setia kepadaku, aku tetap mau mengasihi engkau. Ya, aku tetap ingin mengasihi engkau. Dan Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel seperti apa yang kita baca tadi dalam Hosea pasal yang kedua. Ayat yang ke-15 itu dikatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara-saudara, apa yang saudara-saudara alami hari-hari ini, saudara-saudara, apa yang saudara hadapi kehidupan hari-hari ini? Catat, saudara-saudara. Catat. Apapun juga yang saudara alami,
kehidupanmu macam apa saat ini, Allah yang kita miliki, Yesus Sang Juru Selamat itu sangat mengasihi kita. Dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia ingin mengubah kesusahanmu, penderitaanmu menjadi satu pengharapan. Saudara-saudara, Tuhan mau hari-hari ini saudara-saudara kita memperhatikan apa kehidupan kita masih saat ini. Kadang-kadang banyak orang saudara-saudara ada loh, makin ketekan, makin meninggalkan Tuhan. Makin tertekan, bukan malah lari kepada Tuhan, tetapi lari ke yang lainnya. Beberapa saat yang lalu saya marah kepada seorang pelayan Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan saudara-saudara? Memang lagi pandemi, keuangan menipis. Tapi dia bukan bertobat, bukan kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Wow, gimana caranya mencukupkan kebutuhanku ya? Gimana caranya dapat duit cepat? Dan akhirnya dia terlibat kepada pinjol, saudara-saudara. Ya, ini kan ya sekarang itu sering ditawarkan kan pinjaman-pinjaman tanpa agunan, cepat. Dia nggak mikir. Beberapa waktu sebelum ini melalui gembala sidang kita diajarkan untuk kita percaya hanya kepada Tuhan. Tapi dalam kesesakan dia bukan percaya kepada Tuhan, tapi dia percaya kepada akal pikirannya sendiri. Sudah, di antara kita tidak boleh ada yang seperti ini. Di antara kita tidak ada yang jangan seperti bangsa Israel. Percaya kepada Baal, Asitoret, kepada Allah bangsa-bangsa asing. Mereka mengharapkan kepada mereka. Tapi itu semua nol. Itu adalah Allah yang mati. Tapi saudara, puji Tuhan, kita memiliki satu Allah yang luar biasa, yang hidup, yang kalau dia katakan percaya kepadaku. Matius 11:28 dikatakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji seorang Allah yang hidup, yang sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara, rubah penderitaanmu itu menjadi satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menolong. Hanya Dia yang sanggup memberikan pertolongan itu kepada kita. Yang manusia katakan tidak mungkin, itu sangat mungkin buat Dia. Karena itu saudara-saudara, masalahmu apa, persoalanmu apa hari-hari ini, percaya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam Ibrani nanti saudara akan temukan bahwa pengharapan itu dikatakan merupakan satu sauh yang teguh, yang menenangkan jiwa. Kalau seseorang tidak memiliki pengharapan, memang jiwanya gelisah, tidak tenang, saudara. Pikiran terus, apa begini salah, begitu salah.
Tapi kalau kita memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus, maka jiwa kita tenang. Puji nama Tuhan. Saya nggak perpanjang lagi kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan kepada saudara, memberi kekuatan iman kepada saudara-saudara. Saudara boleh mengubah situasi yang nggak enak dalam kehidupan saudara-saudara, yang mempengaruhi jiwa saudara-saudara, yang mempengaruhi ketenangan saudara-saudara, dengan satu pengharapan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi baca Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bebanmu apa? Masalahmu apa hari-hari ini? Dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, mungkin juga dalam kerohanianmu hari-hari ini. Engkau sedang mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain, karena itu tidak berguna. Tetapi kalau datang kepada Tuhan, jiwamu akan tenang. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.